Iya, Pak, iya, Pak. Oke, Pak Yanto sudah masuk. Ini Bu Angelina, boleh dimulai dulu silakan. Mohon maaf ya Bu ya, kita terlambat ya Bu. Iya, iya nggak apa-apa, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Suyamto dan Pak Herman ya, selaku pemateri kita hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Pada siang ini kita akan melaksanakan kuliah tamu dengan tema penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di Kota Batam. Nah, adapun perkuliahan tamu hari ini merupakan dari mata kuliah perpajakan 2 ya, Pak Suyamto dan Pak Herman. Sebagai informasi, teman-teman partisipan di sini merupakan mahasiswa semester 3 untuk prodi AM. Jadi teman-teman ini sudah mendapatkan materi terkait pengantar perpajakan, KUP di mata kuliah perpajakan 1, kemudian dilanjutkan di perpajakan 2, Pak, dengan materi rekonsiliasi fiskal, SPT tahunan OP, badan, dan pajak penghasilan sebelumnya. Nah, jadi untuk perkuliahan hari ini, teman-teman itu pengen tahu terkait apa sih PPN dan PPNBM itu, Pak? Kemudian bagaimana penerapannya di Kota Batam gitu khususnya. Nah, baiklah, untuk memulai acara kita ucapkan bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini lancar. Kemudian sebelum acara ada kata sambutan ya, kata sambutan dan pengantar dari Pak Suyamto yang merupakan fungsional penyuluh pajak ahli media dari kantor wilayah DJP Kepulauan Riau. Kepada Pak Suyamto dipersilahkan. Tes. Pak Suyamto, suaranya belum kedengaran, Pak. Mohon maaf. Halo Bu, suaranya kedengaran? Ya, sudah Pak, sudah jelas suaranya. Baik, terima kasih Bu Angelina. Selamat siang. Siang, juga Pak. untuk adik-adik dan anak-anak saya di Poltek Batam. Mohon maaf ini agak terlambat sedikit, tadi ada acara dengan kantor lain hingga kami agak terlambat sedikit, tapi tidak mungkin nggak masalah ya Bu ya, karena ya tadi... tidak apa-apa Pak, kami malah terima kasih sudah bersedia untuk mengisi acara di Politeknik Negeri Batam Pak, dan selalu didukung begitu oleh Kanwil. Iya, baik Ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia pada sore hari ini, spesial menjelang sore hari ini ya. Jadi terima kasih, saya lihat ada 130-an lebih ini yang hadir ini. Mudah-mudahan tetap semangat kita dalam perkuliahan yang online ini. Mungkin suatu saat kita bisa ikut offline juga. Saya sangat mendukung online juga, offline juga tidak ada masalah. Yang penting waktu kita tersedia untuk kita sama-sama belajar ya. Jadi adik-adik sekalian, PPN itu adalah suatu pajak yang sedikit berbeda dengan pajak yang lainnya ya. Jadi kalau ada PPh, pajak penghasilan, ini PPN ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. PPN ini pajak pertambahan nilai ya. Yang kemudian kalau PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, jadi berbeda apa itu PPN dan itu adalah itu PPNBM. Keduanya sebenarnya hampir memiliki karakteristik yang hampir sama, di mana PPN itu disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ya. Jadi kalau PPh, pajak penghasilan adalah pajak langsung, kalau PPN dan PPNBM adalah pajak tidak langsung. Artinya
pajak itu bisa digeser kepada pihak yang lain ya. Jadi kalau tadi kewajiban PPh itu melekat kepada subjek pajaknya langsung, tapi kalau PPN subjeknya itu bisa berpindah-pindah atau berganti-ganti. Nah, itulah namanya disebut sebagai pajak tidak langsung. Nah, PPN ini saat ini dengan undang-undang yang baru tarifnya berubah menjadi 11% dan nanti pada tahun 2025 akan berubah menjadi 12%. Ini kenapa ya? Karena memang PPN itu sendiri sesuai dengan undang-undang sebenarnya tarifnya bisa dikenakan dari 0 sampai dengan 15%. Jadi itulah tarif tertinggi yang mungkin akan dikenakan terhadap pajak pertambahan nilai. Disebut sebagai pajak tidak langsung karena pajak ini menjadi beban yang dapat dipindahkan. Artinya bisa digeser kepada pihak lain, di mana pajak pertambahan nilai adalah dapat disebut juga sebagai pajak konsumsi atau pajak terakhir yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi kalau adik-adik sekalian, ya katakanlah belanja handphone, ya, maka sebagai konsumen akhir, ya kita harus membayar PPN senilai yang dikenakan dari dasar pengenaan pajaknya. Nah ini tentunya akan menjadi beban bagi wajib pajak ya. Dengan adanya pertambahan nilai tersebut ya, maka akan bertambah sekitar kalau dulu 10 sekarang menjadi 11%. Nah, inilah salah satu karakteristik PPN di mana PPN itu sendiri menyumbang penerimaan kepada negara dari seluruh penjumlahan pajak yang ada itu bisa sekitar 50% dari seluruh penerimaan negara. Jadi sebagaimana fungsi daripada pajak itu sendiri sebagai fungsi regulator, budgeter, ya, dan distributor, maka fungsi-fungsi daripada PPN itu adalah fungsi utamanya adalah budgeter dalam rangka mengisi keuangan negara. Ini tentu akan dibebankan kepada masyarakat dan PPN ini tidak mengenal apakah ada orang kaya, orang miskin, ya siapapun yang memanfaatkan ya atau menggunakan ya, barang atau jasa, ya, katakan dalam gampangnya adalah membeli atau menggunakan jasa, ya itu akan dikenakan PPN. Nilainya sebesar 11%. Ini tentunya akan menambah harga daripada jumlah yang harus dibayar oleh para wajib pajak sekalian. Sehari-hari adik-adik sekalian tidak menyadari bahwa sudah melakukan pembayaran PPN, ya. Misalkan beli handphone, ya, beli pulsa, ya, dan belanja-belanja yang lainnya itu langsung dikenakan PPN dan dilakukan pemungutan. Disebut sebagai pajak tidak langsung, contohnya adalah seperti ini. Ya. Misalkan pabrik membuat sebuah handphone, ya, kemudian dijual kepada distributor, ya. Distributor dijual kepada kita beli. Ya. Jadi pabrik tadi, ya, dari harga pabriknya dijual kepada distributor dikenakan PPN 11%, atau katakan paling gampang 10% lah tarif yang lama, ya. Kemudian distributor akan jual kepada kita, ya, dengan menambahkan 10% juga, ya, setelah labanya yang dikenakan oleh distributor tadi tentunya. Jadi kalau barang itu dari pabrik harganya 1 juta, ya, maka pabrik akan memungut PPN dari distributor, ya, sebanyak 10%, ya, katakanlah 100.000, ya, maka yang dibayarkan oleh distributor tadi adalah 1.100.000. 1 juta harganya, yang 100.000 adalah PPN-nya, ya. Dengan demikian yang dibayar oleh distributor adalah 1.100.000. Nah, bagi, ya, distributor tadi, ya, PPN yang dibayar tadi disebut sebagai pajak masukan, ya, pajak masukan, dan disimpan sama si distributornya. Ya, artinya dia sedang menitipkan uang, ya, 100.000 ke pabrik, ya, sebagai yang disebut sebagai pajak masukan. Nah, kemudian distributor akan menjual kepada kita. Ya, katakanlah, saya mau ngambil keuntungan 100.000 juga, ya. Maka, ya, distributor akan menjual kepada kita 1.100.000, ya, ditambah dengan PPN-nya yaitu 10%, ya, atau 110.000, ya, 110.000.
Dengan demikian ya, maka yang kita bayar sebagai pembeli adalah 1.100.000 ditambah PPN-nya 110.000. Begitu kira-kira pajak keluaran disebut ya, yang diproses oleh distributor tadi. Nah, nilai daripada dari 110.000 dengan yang 100.000 tadi, yang 100 tadi namanya pajak masukan, yang 110 adalah pajak keluaran. Berapakah yang akan dibayar oleh distributor tadi adalah 110.000, 100.000 dikurangi dengan 110.000 atau kurang 10.000 yang harus dibayarkan kepada negara. Begitulah mekanisme daripada PPN tersebut mengalir terus sampai ke bawah. Kalau masih ada tingkatan di bawah lagi, kalau saya beli lagi, bergeser lagi, maka PPN-nya akan bergeser lagi. Nah, itulah yang disebut dengan pajak tidak langsung, ilustrasi pajak tidak langsung ya. Jadi pengusaha tadi hanya sebagai bagian daripada mekanisme pengenaan PPN. Toh akhirnya PPN tadi akan ditanggung oleh pembeli atau pengguna jasa daripada barang atau jasa yang diperdagangkan melalui pedagang ya, yang berasal dari pabrikan, distributor sampai ke kita sebagai pemakai. Setiap hari PPN itu akan meliputi hampir semua barang dan jasa yang diperjualkan baik melalui perdagangan online maupun perdagangan offline ya. Dengan demikian, adik-adik sekalian, tanpa disadari setiap hari, setiap saat bahkan kita itu selalu membayar pajak berupa PPN ya. Kadang-kadang kalau kita pikir sepertinya kita bayar kepada pengusaha. Nah, tidak ya. Kita pengusaha tadi hanya memungut PPN dari kita, kemudian dalam mekanisme PKPM yang saya sebutkan tadi, pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya, maka selisihnya tadi akan disetorkan ke negara. Jadi mereka berfungsi dan bertugas sebagai pemungut. Dengan demikian ya, mereka hanya memungut PPN dari kita ya, kemudian mereka akan menyetorkan kepada negara. Itulah fungsi daripada distributornya tadi. Adik-adik sekalian, berkaitan dengan PPN tentu banyak hal yang harus kita pahami juga, bahwa dalam rangka untuk kemudahan dan mendorong industri ya, mendorong ekspor ya, karena PPN itu sendiri merupakan beban juga bagi pengusaha, artinya bagi pembeli juga, artinya dengan adanya PPN maka mau tidak mau barang itu yang kita bayar ya akan bertambah 10 atau 11% saat ini ya. Dengan demikian akan menjadi beban masyarakat, beban kita tentunya ya. Nah, karena ada kenaikan harga ya oleh karena terjadinya pembayaran PPN tadi ya. Nah, dalam rangka agar daya saing kita terhadap produk luar negeri tidak terlalu membebani ya industri dalam negeri ya, sehingga dapat memiliki daya saing yang tinggi di luar negeri, khususnya barang-barang yang kita ekspor ya, maka daerah-daerah tertentu diberlakukan sebagai daerah yang menerima fasilitas pembebasan PPN. Ya. Salah satunya adalah yang kita berada di Batam ini, ya, itu merupakan suatu special zone, ya, di mana daerah khusus sebagai daerah yang dibebaskan pemungutan PPN dalam rangka terjadi penjualan atau penyerahan barang dan jasa oleh para pihak. Ini seharusnya sangat menguntungkan karena di situ tidak berputar pembayaran PPN, sehingga harga pokoknya menjadi tetap terstandar ya, tetap berada dalam level yang sesuai dengan harga pokok penjualannya ya, tidak dipengaruhi oleh PPN di dalamnya, sehingga tidak menambah beban bagi pengusaha ya. Maka ketika barang itu diekspor, diharapkan barang tersebut menjadi lebih rendah nilainya dan memiliki daya saing yang tinggi dengan barang-barang yang diproduksi oleh negara lain yang diperdagangkan di dunia internasional. Nah, kita yang di Batam ya turut menikmati itu, di mana di daerah Batam ini PPN-nya tidak dikenakan. Para pengusaha juga demikian, penyerahan antar atau penjualan antar mereka dengan kita juga tentunya ya tidak dikenakan PPN. Dengan demikian mereka dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi lagi ketika terjadi kegiatan ekspor ke negara lain atau tujuan-tujuan lain, di mana PPN-nya tidak dikenakan di dalam negeri ya, sehingga harga pokoknya menjadi tidak bertambah-tambah. Demikian juga adik-adik sekalian yang dimaksud dengan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ya.
Jadi PPNBM tadi tidak sifatnya hampir sama dengan PPN, cuma sedikit berbeda ya. Di mana PPNBM itu hanya dikenakan pada tingkat pabrikan atau tingkatan pertama ya daripada rantai distribusi produk, barang atau jasa yang akan diperjualkan ke masyarakat atau kegiatan-kegiatan perdagangan yang lainnya. Ya. Jadi namanya saja sudah PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah ya. Maka yang dikenakan adalah adalah barang-barang yang merupakan atau dikategorikan sebagai barang mewah. Siapakah yang menggolongkan barang-barang itu sebagai barang mewah? Adalah pemerintah. Pemerintah mengeluarkan list atau daftar ya barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah, dan itu dievaluasi dalam waktu yang berbeda, ya, waktu yang tertentu ya, agar dapat menilai lagi barang-barang tersebut termasuk barang mewah lagi atau tidak. Kalau dulu, kalau kita beli TV 21 inci, itu termasuk barang mewah, sehingga dikenakan PPNBM. Dan PPNBM-nya juga tinggi. Ya. Jadi waktu itu kalau kita lihat bagaimana bedanya kita beli harga TV 17 inci dengan 21 inci, bedanya jauh. Ya. Kenapa ya? Karena beban pajaknya berbeda. Nah saat ini, kalau tidak salah saya, TV yang LCD ya, itu adalah sampai dengan 32 inci masih termasuk barang yang wajar dikonsumsi dan tidak termasuk barang mewah. Nah, ketika barang-barang itu di atas 32 inci, 40 inci ke atas ya, itu menjadi barang yang dikategorikan barang mewah. Makanya adik-adik bisa lihat ya, ketika TV harga 32 inci, kenapa sekarang harganya 1.800.000, sementara yang 50 inci atau 40 inci disparitasnya cukup jauh. Kenapa? Karena beban pajaknya berbeda. Yang 32 inci tidak termasuk barang mewah lagi, sementara yang 50 inci masih dianggap sebagai barang mewah. Suatu saat akan dievaluasi lagi ya. Jadi kenapa TV 50 inci turun? Karena sudah dianggap sebagai barang yang memang wajar untuk dimiliki oleh masyarakat dan tidak dikelompokkan lagi sebagai barang mewah. Dengan demikian ya, suatu saat harga TV tadi akan kembali bersaing dengan TV yang ada di bawahnya karena PPNBM-nya tidak lagi dipungut. Nah, PPNBM tadi hanya dipungut sekali ya dari pabrikan ya, manufaktur ya, atau dari importer ya, sekali saja sampai ke distributornya. Setelah itu nggak boleh lagi dipungut, jadi hanya sekali saja. Cuman begitu dipungut sekali, maka pada distribusi berikutnya akan berubah menjadi harga pokok atau menambah menjadi harga pokoknya. Jadi kalau barang itu misalkan harganya 10 juta, kemudian kena PPNBM katakan 10% ya, maka menjadi 11 juta. Nah, ketika dijual oleh distributor pada pembeli berikutnya ya, maka harga pokoknya ya DPP-nya sudah 11 juta ya, ditambah lagi PPN tentunya. Nah, kalau tadi dari pabrikan masih 10 juta harga pokoknya, PPN-nya katakanlah 10%, 1 juta ya. Kemudian ditambah PPNBM-nya 10% juga katakan ya. Maka DPP-nya, dasar pengenaannya pajaknya masih tetap dari 10 juta. Nah, ketika dijual kepada distributor ya, maka PPNBM tadi akan digabungkan dengan harga pokoknya. Jadi kalau harga pokoknya tadi 10 juta, PPNBM-nya katakanlah 1 juta, maka dasar pengenaan pajaknya menjadi 11 juta. Ya, dengan demikian DPPPN adalah dari 11 juta, tidak dari 10 juta. Ya, dan dikenakan hanya 1 kali saja. Nah, itu makanya adik-adik bisa pahami ya, salah satu fungsi daripada PPNBM itu juga dalam rangka fungsi-fungsi regulator atau mengatur ya. Mobil misalkan dari luar negeri katakan Jaguar ya atau BMW atau Mercy ya, diimpor ke Indonesia ya. Selain PPN mereka akan dikenakan PPNBM dan itu tarifnya bisa sampai 200%. Itu kenapa harga mobil ya, misalkan Mercedes-Benz ya, Mercedes-Benz ya, dijual di Indonesia itu harganya tinggi sekali. Kenapa? Karena katakanlah modalnya 100 juta, ya PPNBM-nya itu bisa 200 juta. Ya. Jadi harganya menjadi 300 juta, itu masih harga pokok, baru dikenakan PPN lagi 10 atau 11%. Itu kenapa mobil-mobil yang diimpor dari luar negeri, harganya tinggi, ya itu bukan sekedar pemerintah ingin memungut pajaknya, ya tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan Mercedes-Benz di Indonesia dijual harganya 150 juta, ya tentu industri dalam negeri akan mati. Ya, mungkin Kijang ya, kalau katakan Kijang harganya 150 juta ya, adik-adik sekalian pilih mobil mana? Pilih beli Mercy atau beli Kijang atau Xenia atau Avanza ya. Tentu tidak akan laku lagi dengan harga yang sama dengan harga Mercedes tentunya. Nah, ini
tentunya fungsi-fungsi regulator dari pemerintah tadi dijalankan. Dan ini tentu akan sangat membantu perekonomian kita. Makanya adik-adik sekalian, masalah PPNBM ini adik-adik bisa tanya sama orang tuanya yang sudah pernah naik haji. Ya. Di Arab Saudi itu karena nggak ada PPNBM, nggak ada PPN, harga Mercedes itu jauh lebih murah. Ya. Berapa dijual di harga internasional, di situ mereka beli. Nggak kena pajak. Ya. Nah, karena di Indonesia dikenakan 200%, ya artinya menjadi mobil itu menjadi mahal. Ya. Ya tentunya bukan berarti masyarakat atau negara itu menghalangi masyarakat untuk naik mobil-mobil mewah, bukan seperti itu. Ya, tapi pemerintah ingin mengendalikan tingkat konsumsi masyarakat agar lebih diarahkan kepada barang-barang hasil produksi dalam negeri sehingga industri kita dapat berkembang, tenaga kerja kita terserap dan ekonomi kita dapat bertumbuh. Itu tiap negara mempunyai ya perbedaan-perbedaan dalam rangka menangani masalah perpajakan ini. Itulah adik-adik sekalian sekilas masalah PPN dan PPNBM ya. Nanti akan diterangkan oleh di sini ada Pak Jendri, ada Pak Herman yang akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan sehubungan dengan PPN dan PPNBM ya. Kemudian tentunya karena daerah kita ini termasuk daerah yang unik ya, di mana masalah PPN dan PPNBM ini dibebaskan, tentu ada banyak keuntungan yang kita peroleh sebagai penduduk di Kota Batam ini, tapi tentu juga ada beberapa kerugian yang bisa kita dapati oleh karena pelaksanaan ketidakdipungutan PPN atau PPNBM di daerah yang kita sebut sebagai free trade zone ya, di daerah Batam ini. Itulah kira-kira adik-adik sekalian, masalah PPN tadi sudah saya jelaskan apa itu PPN dan apa itu PPNBM, kemudian ilustrasinya seperti apa ya, kemudian kemanfaatannya kepada penerimaan negara, kemudian fungsi regulatornya juga bagaimana mobil-mobil mewah itu mendapatkan tax barrier ya dengan membayar PPN dan PPNBM, tentunya dalam rangka mengatur regulasi agar kita lebih fokus kepada barang-barang produksi dalam negeri, dalam rangka menggerakkan ekonomi, dalam rangka memberikan pertumbuhan ekonomi, dalam rangka memberikan penerimaan kepada negara ya. Tapi bagi masyarakat yang mampu tentu tidak dilarang untuk memiliki barang-barang yang disebut sebagai barang mewah tadi sepanjang yang bersangkutan mampu untuk membayar pajak-pajak yang terjadi oleh karena kepemilikan barang-barang mewah tersebut ya. Itulah kira-kira kenapa barang-barang mewah masih tetap dapat kita miliki tentunya dengan harga yang cukup tinggi. Malangnya, kerugiannya adik-adik sekalian ya. Kalau kita beli barang misalkan Mercedes-Benz, kita sudah bayar PPNBM, ketika barang itu sudah setengah pakai kita jual, harganya jatuh ya. Kita lihat misalkan beli Mercedes harganya 1,5 miliar ya, kita jual nanti tinggal menjadi 1 miliar atau 800 juta. Kenapa? Karena PPNBM tadi itulah kemewahan yang dibeli oleh pihak pertama kali yang menikmati barang tersebut ya. Nah, sehingga ketika PPNBM tadi digabungkan dengan harga pokoknya dibeli oleh pembeli pertama, maka pembeli pertama akan menanggung PPNBM tadi. Nah, ketika dibeli oleh pembeli kedua, nah ini terjadi suatu fenomena di masyarakat. Wah, kamu yang menikmati pertama sekali, kamulah yang membayar PPNBM-nya. Jadi harga barang-barang tadi seperti barang mewah Mercedes dan segala sesuatu yang mirip dengan itu ya, itu sedikit jatuh ketika dijual setelah tangan kedua atau tangan ketiga. Kenapa ya? Tadi tidak memperhitungkan PPNBM yang nilainya juga cukup fantastis ya. Bisa 10%, 20, 40, bahkan paling tinggi bisa 200%. Jadi 200% dari harga pokoknya ya. Jadi kalau 100 juta bisa 300 juta itu termasuk pajaknya ya. Ya, bagi sanggup beli itu silakan, nggak ada masalah tentunya. Tapi memang negara memberikan tax barrier agar kita lebih memanfaatkan produk-produk dalam negeri sehingga ekonomi kita akan tumbuh, lapangan kerja akan tersedia, dan pajak-pajak tentunya dapat masuk ke kas negara. Itu saja saya pikir Bu Angelina yang dapat saya sampaikan sebagai pembukanya. Kemudian pada adik tetap semangat belajar ya, adik-adik sekalian ya. Meskipun kita online seperti ini, jangan lupa belajar. Kalau ingin mengubah nasib adalah dengan mengubah pendidikan kita. Jadi jangan main-main dengan sekolah, jangan main-main dengan perkuliahan, carilah ilmu, dan kita sebagai orang tua tentu akan sangat mendorong agar adik-adik sekalian suatu saat dapat jauh lebih pintar dari kami-kami ini sehingga dapat membantu meningkatkan derajat dan mengangkat derajat orang tua kita semuanya oleh karena sudah memberikan ilmu kepada kita dan menyekolahkan kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Angelina telah memberikan kesempatan kepada kami. Suatu saat mungkin kita dapat kuliah
offline ya, Secara mungkin offline lebih ya, juga Pak. lagi daripada online ini seperti saat ini Amin. situasi sudah berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyamto. Pengantar yang luar biasa sekali untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Suyamto tadi mengenai dasar-dasar pajak pertambahan nilai yang termasuk salah satu jenis pajak tidak langsung begitu ya, dan ternyata merupakan salah satu jenis pajak yang berkontribusi sampai di atas 50% untuk penerimaan negara kita gitu. Nah, kemudian acara selanjutnya akan diteruskan oleh materi yang akan disampaikan oleh Pak Herman Eka Saputra selaku penyuluh pajak ahli pertama kantor wilayah DJP Kepri. Kepada Pak Herman kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf, saya roker sama Pak Herman. Saya Jendri Sunandar Saragi. Iya, mohon maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, Pak sebelah-sebelahan. Di sini Jendri juga ya ada berarti. Herman. Oh iya. Iya. Salam kenal Pak Jendri. Iya, salam kenal, Mbak. Iya. Jadi selamat siang bagi kita semua, Bu Angelina, kemudian dosen yang ada bergabung di ruang Zoom kali ini, kemudian pada adik-adik mahasiswa sekalian, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, seperti yang Pak Suyamto bilang, bisa memberi pencerahan kepada adik-adik mahasiswa, terutama tentang bagian dari PPN, ya PPN dan PPNBM. Walaupun di Pulau Batam ini sendiri PPN dan PPNBM ini menjadi kurang populer ya, karena kita berada di kawasan bebas ya, jadi kita tidak bersentuhan secara langsung dengan penerapan PPN secara normal gitu ya. Ada spesifikasi khusus yang diterapkan di Pulau Batam ini, termasuk di Tanjung Balai Karimun, kemudian Bintan dan Tanjung Pinang. Tapi baik adik-adik mahasiswa pasti mikirnya suatu saat balik lagi ke daerah gitu ya, balik ke daerah mungkin asalnya dari Pekanbaru, dari Medan atau dari mana. Nah, itu berlaku PPN secara normal gitu ya, cuman tetap ada spesifikasi khusus, mungkin dia berada di dalam zona khusus, kawasan bebas, kemudian tempat penimbunan berikat dan sebagainya, itu ada perlakuan khusus. Jadi mohon izin Ibu Angelina, saya dijadikan host supaya saya bisa share screen. Bisa Pak. Oke. Bisa langsung share screen, iya. Sudah bisa Pak. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya tadi udah sebutkan diri, Jendri Sunandar Saragi, penyuluh ahli muda di Kanwil DJP Kepulauan Riau. Kita sebagai tim, Pak Yamto sebagai Madya, saya muda, kemudian Pak Herman sebagai ahli pertama, ya. Jadi biasa aja kita saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, tapi sebelumnya ini saya meminta adik-adik semua yang ada di ruang Zoom ini, ada sekitar 130-an. Kita punya medsos, ya medsos. Saya itu sering lihat Poli Batam, ada Instagramnya gitu ya. Saya lihat tuh sangat menarik. Setiap hari ada konten-konten atau monografi yang bagus tentang perpajakan. Nah, kami juga ingin punya Instagram yang bisa memediasi atau memberikan pencerahan juga. Nah, mohon nih kepada adik-adik semua untuk bisa memfollow ya akunnya, namanya Pajak Kepri ya. Jadi mohon kepada adik-adik sekalian, nanti kita selalu ada Instagram live membicarakan tentang peraturan perpajakan, update terkini, kemudian masalah APBN, masalah insentif pajak. Nah, mungkin bisa memberi pencerahan kepada adik-adik sekalian ya. Jadi mohon ya, ada 133 mungkin bisa menambah follower dari akun Pajak Kepri. Kami udah centang biru itu, berarti udah verified gitu ya. Iya, jadi terima kasih.
Nah, ini saya akan share screen. Apakah nampak, Ibu? Dengan adik-adik sekalian? Sudah, Jelas ya? sudah kelihatan Pak Jendri. Nah, ini merupakan kalau secara gambar peta dari Pulau Batam sendiri gitu ya. Pulaunya sangat unik karena dikelilingi oleh lautan, kemudian berbatasan secara langsung dengan negara tetangga, bersifat strategis di Selat Malaka, kemudian Laut Cina Selatan dan sebagainya, sehingga Batam ini menjadi daerah yang sangat berpotensi secara ekonomi. Kenapa sangat berpotensi? Karena itu lintasannya jalur perdagangan, kemudian daerah-daerah yang merupakan daerah-daerah perdagangan Singapura, Malaysia juga di Johornya, kemudian juga menjadi daerah yang yang antar wilayah di Indonesia menjadi daerah hub. Ya, daerah hub berarti penghubung antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja untuk dari segi penerbangan gitu ya. Misalnya dari Jakarta, dari Medan misalnya mau menuju ke Pekanbaru, biasanya singgah sebentar di Batam, baru dia Medan Batam, baru Batam ke Pekanbaru, tidak ada yang secara langsung. Nah, itu menjadi daerah Batam ini menjadi sangat strategis. Ya, makanya dipertimbangkan oleh pemerintah pusat untuk memberi kemudahan, memberi insentif supaya benar-benar nih daerah Batam ini menjadi satu kawasan yang sangat baik dan mendukung perekonomian secara regional. Ya, secara regional. Bukan hanya Batam sendiri, tapi provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang berbatasan dengan Batam sendiri. Bagaimana Batam ini bisa menjadi memberi kontribusi untuk peningkatan perekonomian negara secara berkelanjutan, secara menyeluruh ya gitu ya. Jadi negara juga sudah memikirkan dari zamannya dulu Pak Habibie bagaimana konsepnya terhadap Batam ini ya sangat bagus. Jadi apalagi pembangunan untuk mendukung infrastruktur dari perekonomian ini di Batam sangat bagus. Ya, ini terutama juga untuk dalam bidang peraturan. Bagaimana tidak hanya infrastruktur tapi peraturan ekonominya juga sangat mendukung gitu ya. Maka salah satu dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu tentang penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ya, KPB-PB. Ini hampir sama dengan seperti saya bilang di Tanjung Balai Karimun, di Bintan, ya, di Bintan kemudian ada Tanjung Pinang. Ya, ada namanya BP Batam, ada namanya BP Tanjung Pinang, ada BP Bintan dan BP Karimun. Nah, mereka adalah pengelola kawasan bebas ini gitu ya. Nah, di sini free trade zone namanya. Ya, daerah yang bebas terutama dalam perpajakan. Perpajakannya apa? Yaitu bebas secara pertambahan nilai. Adik-adik tadi sudah mendapat gambaran dasar tentang PPN itu apa, bagaimana rangkaian penyerahan rangkaian peningkatan nilai itu berbuah suatu pajak namanya PPN. Bagaimana setiap mata rantai ekonomi ketika ada pertambahan ekonomi, pertambahan nilai, maka dipungut pajak. Nah, kalau di sini itu tidak dikenakan, ya tidak dikenakan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak serta-merta ini kita ada di Batam pasti bebas PPN, enggak. Ya, kita tetap harus tunduk terhadap peraturan. Ya, karena dikasih insentif, dikasih kemudahan, dikasih kemurahan, tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemarin itu muncul peraturan baru yaitu tentang PMK 173 tentang tata cara pembayaran, pelunasan, pengadministrasian pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan BKP, barang kena pajak dan atau JKP, jasa kena pajak
dari dan atau ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ya, bukan hanya tadi yang di sini di Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan dan Tanjung Pinang, tapi juga ada di Sabang. Itu ya, ada yang di sekalian. Nah, ini PMK-nya kemarin berlaku secara sistemnya ya, itu di bulan Februari. Nah, ada perubahan, ada terobosan ya, ada terobosan yang diterbitkan atau yang dikeluarkan ya dari PMK sebelumnya. Kita next ya. Jadi ini dasar hukumnya, undang-undang ya tentang KUP, kemudian tentang PPN, tentang Ciptaker, kemudian ada tentang Lembaga Nasional Single Window, ya, kemudian tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nah, ini kita nextkan saja karena hukumnya gitu ya, dasar hukumnya memang penting, tapi kita bisa baca melalui kalau ada waktu kosong silakan baca tata aturannya. Nah, ini latar belakangnya adik-adik sekalian ya. Jadi terbitnya PP nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan KPBPB, pelabuhan bebas, perdagangan bebas, yang merupakan pengganti dari PP nomor 10 tahun 2012. Ya. Kemudian memperkuat pengawasan fasilitas perpajakan di kawasan bebas ini dengan administrasi PPN yang sederhana. Ya, itu teorinya ya, teorinya. Walaupun kalau misalnya kalian ada yang sudah bekerja, walaupun bekerjanya bukan full time gitu ya, mungkin part time. Nah, ketika kalian berhadapan dengan yang seperti ini, mungkin ada kalian mendengar selentingan-selentingan, kenapa makin susah? Nah, gitu ya. Jadi intinya tetap menyederhanakan prosedur yang ada terjadi selama ini, gitu ya. Itu intinya. Bagaimana semua serba tercatat, tidak manual, meninggalkan manual. Bagaimana kita paperless, tidak perlu kertas yang banyak, gitu ya. Nah, walaupun pelaksanaannya ada rintangan, tantangan yang dihadapi, itu semua proses belajar. Jadi sekarang ini sudah semakin lebih baik lagi. Kemudian ada latar belakang berikutnya, yaitu belum ada mekanisme pengawasan fasilitas PPN atas JKP. Ya, atas jasa kena pajak ini belum ada mekanisme pengawasannya. Ya, apalagi fasilitas PPN yang tidak dikenakan, yang tidak dipungut dan sebagainya, itu belum ada fasilitasnya. Jadi kita tidak bisa awasi ini gitu. Padahal dengan pengawasan mungkin ya bisa kita lebih gampang untuk mengawasinya supaya penerapan atau misalnya untuk meningkatkan dari jumlah penerimaan negara dari PPN gitu kan, dari PPN. Jadi memang dia tidak dipungut atau daerah bebas, tapi seperti saya bilang tadi, syarat dan ketentuan berlaku, tidak serta-merta gitu ya. Nah, ini arahnya yaitu objek fasilitas dan kemudian PPN di KPBPB diatur dalam PP nomor 41. Nah, substansinya masalah diatur ya, turunannya PP-nya itu nomor 41, PMK-nya nomor 173. Tujuannya untuk penguatan administrasi PPN di KPBPB agar ya, itu pertama berkeadilan ya, bagaimana sebenarnya siapa yang menikmati, kan itu yang seharusnya membayarkan ya, membayarkan seperti Pak Yanto bilang tadi, tidak langsung. Konsumen akhir yang sebenarnya harus menikmati bagaimana PMK ini mengatur supaya benar-benar adil bagi setiap mata rantai atau bagi setiap yang seharusnya menikmati bebasnya tadi, itu benar-benar dinikmati, tapi tetap harus tunduk. Kemudian memberikan kepastian hukum ya. Ketika hukum itu benar-benar ada dan bisa diterapkan, maka pengusaha, kemudian kita sebagai masyarakat bisa menerapkannya secara benar dan tepat. Jadi nggak perlu takut, oh ini pasti kalau misalnya dilakukan seperti ini kita takut nih, kita ragu. Enggak, udah ada peraturannya gitu ya. Kemudian secara sederhana, nah ini menjadi lebih dari dulu yang lebih ribet, harus ada kertas, kita harus datang untuk membuat endorsement,
Nah, sekarang enggak. Nah, ini mudah, fully elektronik. Jadi semua itu mesin yang bekerja. Ketika kita mengajukan PPBJ, kemudian yang bekerja adalah mesin. Ketika dia bagaimana menemukan sampai dia yang menjualnya, mengeluarkan faktur 07-nya, itu semua mesin yang bekerja, ya. Jadi kita cuman mengawasinya saja, gitu ya. Jadi ketika semua sudah berjalan dengan baik, serba tercatat, maka apa yang dapat kami keuntungan yang diraih oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka pengawasannya menjadi lebih efektif, ya adik-adik sekalian. Nah, ini mungkin menjadi bahan dasar juga nih, pengetahuan dasar. Kalau tadi Bapak Yamto bisa menerangkan bagaimana PPN itu bekerja, apa itu PPN, bagaimana sistemnya, maka kita ini mengenal nih, ini adalah NKRI. Ya, NKRI itu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi di NKRI ini ada berbagai peraturan yang berlaku, terutama dalam hal perpajakan. Ada namanya kawasan pabean, ya. Kemudian ada daerah pabean, ya. Yang paling besar itu daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Kalau kami menyebutnya TLDDP, tempat lain di dalam daerah pabean. Kemudian ada KEK, kawasan ekonomi khusus. Ada namanya TPB, tempat penimbunan berikat. Kemudian ini yang kita di sini di Batam, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ya, jadi inilah kita, ya, terutama dalam hal perpajakan. Secara menyeluruh NKRI di dalamnya ada berbagai fasilitas, ya. Ada yang kita seperti di sini di Batam ini ada fasilitas benar-benar bebas. Ada yang KEK, KEK di Batam juga ada, ya. Yang di Nongsa, kemudian ada yang di Lion itu, ya, tempat mereparasi pesawat terbang. Kemudian ada tempat penimbunan berikat. Nah, masing-masing ini memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing, ya. Jadi walaupun kita di Batam ini ada bebas, sudah benar-benar bebas, pada tingkat tatanan yang perpajakan ini sebenarnya udah paling tinggi, tapi di dalamnya tetap ada juga namanya KEK, ya. Nah, itu. Jadi ada keuntungan, ada kelemahannya juga. Nah, ini kemudian pokok-pokok yang diatur yaitu penyerahan BKP. Nah, kalau kita baca PMK 173 ini, di dalamnya ada apa tercantum, ya. Apa yang dibahas? Itu penyerahan BKP oleh pengusaha di TLDDP, tempat lahir di luar daerah pabean, berarti ini di luar dari Batam, pengusaha TPB dan pengusaha di KEK kepada pengusaha di sini nih, di Pulau Batam, di KPB PB. Jadi orang lain menyerahkan BKP kepada kita pengusaha di Batam. Supaya lebih gampang, ya. Misalnya saya mencontohkan dua kota, ya, supaya kita lebih gampang memahaminya. Jadi diserahkan penyerahan BKP oleh pengusaha dari Medan, menyerahkannya itu di Batam, daerah bebas, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyerahan BKP oleh pengusaha Batam, KPBPB, kepada pengusaha di Medan. Kebalikannya, gitu, ya. Nah, kemudian penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP oleh pengusaha di Batam kepada pengusaha di Medan. Dia pengusaha di TLDDP, supaya kita lebih gampang untuk mengenali, ya, kasusnya seperti apa. Karena orang pajak saja sendiri bingung ini kalau misalnya disebut TLDDP, KPB dan sebagainya. Kita melogikakan pakai contoh dengan narasi nama-nama kota saja. Jadi Batam itu KPB, nah misalnya Medan itu TLDDP, gitu, ya. Kemudian yang bagian keempat, penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP oleh pengusaha di Medan, kemudian atau pengusaha di KPB lainnya, misalnya yang dari Bintan, kepada pengusaha yang ada di sini, ya, yang ada di Batam.
Kemudian juga diatur nih, ini ada juga terobosan di aturannya itu dilakukan pemeriksaan fisik, walaupun tidak semua barang itu diperiksa, ya, tetap skala prioritas lah, ya. Kemudian ada transisi kawasan ekonomi khusus apa namanya ex-FTZ, ya, yang setelah daerah free trade zone. Ya. Nah, ini yang pertama, adik-adik sekalian. Yang pertama yaitu penyerahan BKP oleh pengusaha di Medan itu TLDDP, TPB, dan pelaku usaha di KK kepada pengusaha yang di Batam. Ya, jadi diserahkan, adik-adik bisa lihat nih, diserahkan barang, ya, barang BKP, barang kena pajak dari Medan, ya, kepada pengusaha yang ada di Batam. Nah, di situ tidak dipungut PPN. Ya, ngerti ya? Jadi kalau ada orang Medan masukkan barang ke Batam, ya, pengusahanya, maka itu tidak dipungut PPN. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nanti kita bahas berikutnya. Ya, ini pertama, ya. Jadi udah sangat apa nih? Sangat gambarnya di slide-nya sudah sangat mewakili nih ceritanya. Jadi kita yang di Batam, pengusaha di Batam menerima barang dari luar, ya, contohnya dari Medan. Nah, ini yang pertama. Ya, syarat pemberian fasilitas tidak dipungut, ya, syaratnya untuk tidak dipungut itu apa saja? Ya, yang pertama pemasukan ke KPBPB melalui pelabuhan yang ditunjuk. Contohnya pelabuhan Batu Ampar. Jadi tidak serta-merta itu barang masuk, ya, dari kota lain ke Batam itu pasti tidak dipungut PPN. Syaratnya barang tersebut masuk melalui pelabuhan yang ditunjuk. Jadi kalau misalnya masuk melalui pelabuhan yang tidak ditunjuk, harus dipungut PPN. Ya, kemudian benar-benar masuk ke kawasan pelabuhan bebas, perdagangan bebas dibuktikan dengan endorsement. Ya, nanti kita bahas endorsement seperti apa. Karena ada terobosan dari yang peraturan yang lama menuju peraturan yang baru ini. Kalau endorsement yang dulu itu harus diurus datang ke KPP Madya. Nah, sekarang tidak gitu ya. Jadi pelabuhan yang ditunjuk merupakan pelabuhan yang telah mendapatkan izin dari yang memberi otoritas, ya, memberi otoritas yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai kawasan pabean. Kemudian dalam hal pelabuhan belum mendapatkan izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, pelabuhan yang ditunjuk dapat berupa pelabuhan yang telah mendapatkan penetapan sebagai kawasan pabean sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang pabean. Jadi tidak serta-merta, ya, adik-adik sekalian, kalian masukkan barang, kemudian masukkan barangnya melalui pelabuhan rakyat yang biasa, yang bukan ditunjuk, maka fasilitas tidak dipungut itu tidak berlaku. Ya, kemudian, nah ini PPBJ, surat pemberitahuan perolehan dan pengeluaran barang dan jasa. Ya, nah ini istilah baru yang dimulai ini sejak PMK 173. Jadi pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh BKP berwujud dari pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, atau pelaku usaha di KEK harus membuat PPBJ. Jadi kita yang di Batam, pengusaha yang di Batam mau masukkan barang dari Medan harus membuat PPBJ. Ya, pemberitahuan, perolehan, dan pengeluaran barang dan jasa, PPBJ. PPBJ merupakan dasar bagi PKP di luar Batam, di TLDDP, TPB atau KEK membuat faktur 07. Ya, ada beberapa kode, ya, kode transaksi faktur pajak, kode faktur pajak. Nah, ini dipakai dia 07. Paling lama sebelum
pemasukan BKP berwujud ke KPBPB. Jadi sebelum BKP masuk ke KPBPB, PPBJ ini harus diurus, harus didaftarkan, harus kita registerkan di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Ya, disampaikan secara elektronik melalui SINSW kepada KPP tempat pengusaha di KPBPB terdaftar, kemudian PKP yang menyerahkan BKP berwujud, dan DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tapi semua itu tinggal masukkan saja. Kita tinggal entry datanya di SINSW. Ya, kemudian memenuhi ketentuan sebagai berikut, mencantumkan keterangan mengenai perolehan BKP berwujud dan dilampiri dengan salinan perikatan atau perjanjian tertulis melalui BKP atas pembelian BKP berwujud tersebut. Jadi berlakunya cuma 30 hari sejak tanggal pembuatan, merupakan dasar dari PKP di TLDDP, TPB atau KK untuk membuat faktur 07. Nah, ini sekarang ini memang belum keluar aturannya, tapi itu menjadi 60 hari gitu ya. Tapi kita masih menganut yang 30 hari gitu ya. Nah, untuk pembuatan faktur pajak BKP di TLDDP harus memastikan bahwa PPBJ terdapat di SINSW melalui sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan PPBJ masih berlaku. Jadi ketika input PPBJ, sistem akan langsung masuk nih. Jadi kita tinggal scroll, kita mencari ya pengusaha yang di TLDDP, dia akan mencari PPBJ yang udah kita input tadi ya. Dipastikan bahwa PPBJ-nya itu ada dan belum expired ya. Dalam hal PKP di TLDDP tidak menerima PPBJ, menerima PPBJ yang tidak terdapat pada SINSW dan atau menerima PPBJ yang melebihi masa berlakunya, maka PKP di TLDDP wajib memungut PPN. Jadi ini yang pertama saya bilang, syarat ketentuan berlaku harus ada PPBJ yang belum expired. Kemudian kalau misalnya ada di sistem, silakan lakukan. Tapi kalau nggak ada, silakan PKP yang di luar dari Pulau Batam untuk memungut PPN-nya tersebut. Ya. Jadi yang dipungut itu menjadi faktur pajak 01. Ya, adik-adik sekalian. Nah, ini bentuk PPBJ. Ya, panjangnya tadi pemberitahuan perolehan dan pengeluaran barang dan jasa PPBJ. Jadi merupakan pemberitahuan perolehan BKP barang kena pajak dan JKP sebagai proforma atau pengeluaran pemasukan BKP yang bukan penyerahan BKP oleh pengusaha di KPB. Berarti pengusaha yang di Batam ini yang mengurusnya, yang menginputnya, yang mengentrinya di SINSW ya, sebagai pengganti PPBTT ini barang tertentu. Kemarin itu singkatannya ya. Nah, ini bentuknya ya. Mungkin kalian belum pernah lihat ya. Nah, pemasukan terkait transaksi tertentu, ya ada beberapa transaksi tertentu yang memiliki sifat yang khas, yang unik ya gitu ya. Jadi tidak serta-merta ketika dimasukkan itu bisa menjadi pengaturannya menjadi lebih spesifik lagi ya. Contohnya pemasukan kembali ke KPB PB atas BKP berwujud yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari KPB PB atau dari Batam sesuai ketentuan kepabeanan. Contohnya apa? Pemasukan kembali eskavator untuk pengerjaan proyek di Bekasi selama 1 tahun. Jadi kita dapat proyek, orang Batam, pengusaha, ya, jadi dia untuk mengerjakan proyeknya mengirim eskavatornya, kemudian ketika siap pengerjaannya selama 1 tahun, nah itu pengaturannya bagaimana? Nah ini pemasukannya terkait transaksi tertentu, ya. Jadi ada spesifik dia pengaturannya seperti apa. Nanti kita bahas. Kemudian pemasukan BKP berwujud dari TLDDP, TPB, KEK atau
KPB-PB lainnya ke KPB-PB yang selanjutnya akan dikeluarkan kembali dari KPB-PB oleh pengusaha KPB-PB. Jadi contohnya pemasukan mesin dari Jakarta untuk keperluan demonstrasi. Ada pameran di Batam selama 1 bulan, maka barang kan akan masuk. Ya, akan yang barang mau dipamerkan itu kan dimasukkan ke Pulau Batam. Nah, itu akan dikeluarkan lagi, ya. Nah, itu dia tidak dipungut, tapi syaratnya ketentuannya berlaku harus diurus juga gitu ya. PPBJ-nya juga harus ada gitu ya. Pemasukan BKP berwujud ke KPB-PB untuk kegiatan penyerahan atau perolehan jasa oleh pengusaha di KPB-PB. Misalnya, contohnya pemasukan mesin pabrik dari Medan untuk diperbaiki di Batam. Pemasukan BKP berwujud ke KPB-PB dalam rangka retur pengembalian. Ya, contohnya lagi pemasukan telepon seluler dari Batam, dari telepon seluler dari Jakarta ke Batam dalam rangka retur. Nah, ini menjadi transaksi tertentu yang spesifik ya sifatnya. Nah, ini tetap karena sifatnya adalah sementara, maka berlaku yang pengajuan PPBJ tadi. Jadi sebelum barangnya masuk, kemudian supaya tidak dikenakan PPN, maka diurus PPBJ-nya. Ya, ketika barang itu juga keluar, maka supaya tidak dikenakan PPN, maka diurus lagi PPBJ-nya. Nah, ini semua serba tersistem ya, tulisannya sangat kecil sekali ya. Jadi ini semua main di aplikasi, di sistem. Ya, bagaimana input data di SIN-SW yang oleh pengusaha yang ada di KPB-PB sampai dia muncul ada endorsement, semua serba fully elektronik ya. Endorsement-nya, proses endorsement-nya pakai sistem semua, nggak ada lagi pakai kertas gitu ya. Jadi kita kalau memilih pun dia pengusaha yang di luar dari Batam tadi, dia cuma hanya men-scroll saja, mencari PPBJ-nya seperti apa gitu ya. Nah, nanti ini hanya sekilas saja karena dia pakai sistem, tidak, kita akan skip saja. Nah, ini endorsement-nya ya. Endorsement itu adalah pernyataan mengetahui dari pegawai atau pejabat DJP atas pemasukan BKP dari TLDDP, KEK, TPB ke KPB-PB berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan BKP tersebut. Karena tadi fully elektronik, maka ini bekerja endorsement-nya adalah sistem yang bekerja, sistem yang membaca dokumen-dokumen tersebut. Ya. Proses endorsement secara umum dilakukan secara otomatis melalui sistem. Tidak ada dokumen atau aktivitas fisik yang diperlukan sepanjang dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap, maka endorsement diberikan. Jadi formalnya terpenuhi, pasti endorsement-nya dikasih. Ya, masih formal ya. Nah, kalau yang kemarin itu kita harus ketika mengurus barang, ketika barang akan keluar dari misalnya dari Pelabuhan Batu Ampar, maka kita harus mengurus endorsement ke KPP Madya Batam. Nah, itu ada kertas yang disetujui gitu ya. Nah, itu diambil lagi baru bisa keluar barangnya. Nah, ini tidak ada tatap muka, semua serba pakai sistem. Jadi kalau misalnya secara formal terpenuhi, maka endorsement-nya disetujui. Nah, di samping itu ada gambar ya, gambar dari endorsement-nya, notifikasi endorsement. Nah, ini yang kedua tadi, kalau penyerahan BKP oleh pengusaha di KPB-PB kepada pengusaha di TLDDP. Ya, jadi kita ini yang di Batam ini akan menjual, ya, akan menjual barang ke Medan. Maka dia dipungut PPN atau PPNBM. Apa dasarnya? Kan kita nggak ada yang pengusaha kena pajak di Batam ini, ya. Bagaimana nomor seri fakturnya? Nah, itu memang tidak ada nomor seri. Nah, dia memakai sistem yang ada di Bea Cukai. Jadi kita tinggal membayar PPN-nya di pakai sistem Bea Cukai.
Jadi tidak perlu kita mengeluarkan faktur pajak. Gitu ya. Nah, ini yang ketiga, penyerahan BKP tidak berwujud dan atau JKP oleh pengusaha KPBPB kepada pengusaha di TLDDP, TPB atau KEK. Ya, jadi barang diserahkan, barang kena pajak tidak berwujud dan atau JKP oleh pengusaha di sini kepada pengusaha di luar dari Batam. Ya, nah itu dikenakan atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan bahwa penyerahan BKP tidak berwujud, maka dia dianggap seperti ekspor ya. Jadi dia dikenai PPN. Ya. Jadi kalau misalnya diserahkannya di sini, maka dia tidak kena PPN. Tapi kalau misalnya dilakukan di sana, di luar dari Batam, maka dia dikenai PPN. Nah, dia dikenai PPN ya. Jadi kalau dia diserahkan ke TLDDP, dikenai PPN. Kita menyerahkan kepada tempat lain di luar daerah pabean. Kita menyerahkannya ke Medan gitu misalnya kan. Nah, itu dikenai PPN. Kemudian ke TPB, tempat penimbunan berikat jasa, kita serahkan JKP atau BKP tidak berwujud, maka dia dikenai PPN. Kita melakukan ekspor jasa nih contohnya kan, maka dikenai PPN. Kemudian kita serahkan dia ke KEK, maka dia dikenakan PPN. Ya. Nah, penyerahan BKP tidak berwujud oleh pengusaha di Batam kepada pengusaha di KEK untuk dimanfaatkan di KEK, dia tidak dipungut PPN. Nah, ini dia lebih spesifik lagi khusus KEK. Ini salah satu keuntungan kawasan ekonomi khusus. Dia ketika kita serahkan BKP tidak berwujudnya kepada oleh pengusaha kita yang di Batam ini kepada pelaku usaha di KEK, maka tidak dipungut PPN, dimanfaatkan di KEK ya. Jadi tidak dipungut PPN. Nah, ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya, penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP oleh pengusaha di TLDDP, TPB dan KEK atau pengusaha di KPB lainnya ke pengusaha di KPB. Berarti kita menerima BKP atau BKP tidak berwujud atau JKP oleh pengusaha di TLDDP. Ya, jadi dia dipungut atau tidak? Ya, jadi ketika kita menikmatinya ini di sini, ya kita menikmati BKP tidak berwujud tadi, ya dari luar masuk ke Batam tidak dipungut PPN. Ya, ini juga tidak dipungut PPN tempat penimbunan berikat. Kemudian di TLDDP juga yang dari TLDDP juga bebas PPN. Jadi sekarang ini lebih simpel sebenarnya. Jadi kalau penyerahannya atau dinikmatinya atau dikonsumsinya berada di sini di KPBPB atau di Pulau Batam, maka dia bebas PPN. Ya, jadi penyerahan dari KPB lainnya, ya dari misalnya dari Karimun ke Batam, ya itu juga bebas PPN. Kemudian penyerahan JKP jasa kena pajak oleh pengusaha dari Medan tadi dihasilkan di Medan, kemudian untuk dimanfaatkan di sini, maka dia dipungut PPN. Ya, jadi misalnya contohnya gini nih, supaya lebih gampang ya. Jadi jasa arsitektur, misalnya ya pengusaha konsultan di PKP di Medan mengerjakan perancangan, menggambar arsitektur untuk menggambar perumahan kah atau bangunan kah gitu kan. Jadi direncanakan dia di Medan ya, dihasilkan di sana. Kemudian dimanfaatkan di sini kan, gambarnya itu kan dimanfaatkan di Pulau Batam ya oleh pengusaha yang di Pulau Batam. Nah, kita melihatnya bukan
lagi proses penyerahannya, tapi pekerjaannya dilakukan di mana? Ya, kalau dia dikerjakan tadi di TLDDP, maka dia dipungut PPN. Ya, jadi perencanaannya tadi, penggambaran tadi, menggambar arsitek tadi dilakukan di Medan, akan dibawa nih gambarnya, maka itu jasanya tadi itu dipungut PPN. Ya. Nah, ini pemeriksaan fisik. Ya, pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean. Sebenarnya terobosan yang sangat, walaupun dari tahun 2018 ya, tapi ini lebih spesifik lagi, akan dilakukan secara acak pemeriksaan fisik. Kalau dulu itu jarang dilakukan, tapi sekarang itu dilakukan oleh bea cukai, bukan oleh pajak gitu ya. Tapi diatur di PMK 173. Nah, ini masa transisi ya, masa transisi yang kemarin itu kan di bulan 2 ya, masih terdapat kebingungan ya pengusaha-pengusaha itu, makanya sempat di awal tahun itu kita merasakan bagaimana BBM itu ada sempat langka atau minyak goreng gitu kan. Karena apa? Karena penerapan dari sistem dan aplikasi SIN-SW ini terjadi gimana lah kalau sistem yang baru ya. Tapi itu sekarang dengan perlahan-lahan sudah diatasi oleh SIN-SW. Ya, karena itu di luar dari cakupan pajak, maka yang bergerak adalah SIN-SW, Lembaga Nasional Single Window-nya gitu ya. Nah, itu sudah diperbaiki oleh mereka. Nah, dalam hal badan usaha atau pelaku usaha berlokasi di KEK yang berasal dari sebagian atau keseluruhan wilayah kawasan bebas selama masa transisi dari kawasan bebas ke KEK berlaku ketentuan sebagai berikut. Ini menjadi apa juga nih? Jadi yang lucu juga nih. Karena udah bebas, kenapa harus ada KEK gitu kan? Nah, ini yang semoga bisa memberi pencerahan bagi kita juga itu, bagi adik-adik, bahwa di Batam ini bukan hanya serta-merta bebas semua. Ada kawasan yang ekonomi khusus juga. Ya, contohnya tadi di Nongsa, kemudian yang Lion itu ya, Lion tempat reparasi perbaikan maintenance-nya dari Lion, nah itu dia KEK. Nah, atas penyerahan BKP atau JKP dari KEK ke kawasan bebas atau dari KEK atau ke KEK dari kawasan bebas tidak dipungut PPN. Ya, jadi tidak dipungut PPN walaupun seharusnya itu dipungut PPN gitu ya. Kemudian atas penyerahan tanah dan atau bangunan dan persewaan tanah dan atau bangunan di KEK kepada pembeli tidak dipungut PPN. Ya, tidak dipungut PPN. Badan usaha atau pelaku usaha di KEK tidak dikukuhkan sebagai BKP. Ya, jadi ini ada keuntungan KEK dan keuntungan dari kawasan bebas itu yang dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendorong peningkatan ekonomi atau ada pertimbangan-pertimbangan supaya mendukung pengusaha atau mendukung industri di dalam Pulau Batam untuk menuju yang ke arah lebih baik lagi. Ya, ada kemudahan usaha yang dilaksanakan. Lain-lainnya, dalam hal SIN-SW belum tersedia, terdapat gangguan pada sistem dan atau terdapat keadaan kahar ya di luar dari jangkauan kita. Misalnya sistemnya tiba-tiba drop ya, karena kan masih baru gitu ya, masih belajar semuanya. Maka pembuatan PPBJ, pembetulan dan pembatalan oleh pengusaha di KPBPB dan penyampaian PPBJ dilakukan secara manual. Nah, inilah yang sempat dilakukan secara manual ya, tapi tidak terlalu lama kemarin itu ya. Jadi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan PMK 13 mulai berlaku ya 2 bulan sejak diundangkan tanggal 2 Februari 2022. Ya, jadi kemarin itu memang ada terjadi stagnasi sistem yang bermasalah, kemudian sudah diperbaiki. Kemudian PKP, detail DDP, TPB atau KEK yang membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP kepada pengusaha di KPBPB dikecualikan dari ketentuan untuk membuat faktur pajak berdasarkan PPBJ. Ya, jadi PKP yang detail DDP tadi yang membuat faktur pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP
kepada pengusaha di KPBB dikecualikan dari ketentuan membuat faktur pajak berdasarkan PPBJ. Ya, jadi permintaan endorsement yang diterima oleh pejabat pegawai endorsement diselesaikan berdasarkan PMK 62 tahun 2012, kemudian PMK 171 tahun 2017. Nah, ini ada peraturan peralihan ya, bagaimana tidak serta-merta PMK 13 dilaksanakan secara strict, tapi tetap juga mengakomodir adanya peraturan peralihan supaya tidak ada supaya misalnya terdapat kesalahan atau kebingungan dari para pelaku usaha dalam menerapkan aturan, bisa ada peraturan peralihan yang bisa memudahkan ya, sehingga ada terpenuhi kebutuhan dari masyarakat yang ada di Pulau Batam. Karena kan tidak serta-merta barang-barang tersebut barang-barang pabrik misalnya, atau barang-barang kebutuhan industri, tapi ada juga kebutuhan dari masyarakat yang memenuhi hajat hidup orang banyak gitu kan. Itu kan sangat mendesak. Misalnya contohnya minyak goreng, kalau misalnya ada permasalahan secara sistem dan aplikasi, maka ada ketentuan peralihan, tapi itu sudah lewat ya, sudah lewat dari bulan 2 kemarin. Kemudian pasokan BKP berwujud ke KPBPB, pengeluaran barang dari KPBPB, dan pemungutan dan pembayaran PPN atau PPN dan PPNBM mengikuti tata cara PMK nomor 62 tahun 2012 dan PMK 11 tahun 2017. Itu peraturan secara ini saja, peralihannya saja. Sekarang sudah mutlak PMK 13 ini berjalan gitu ya. Nah, saya kira gitu gambaran secara sekilas. Agak banyak memang kalau kita bahas PMK 13 ini 1 jam nggak kurang. 1 jam itu kurang gitu ya, 1 jam kurang, karena kalau kita jelaskan terperinci gitu ya, pasti akan banyak permasalahan. Nah, itu kan kita butuh waktu, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu pada adik-adik sekalian gitu ya. Tapi jangan samakan ya, jangan samakan perlakuan di KPB ini dengan wilayah kita. Misalnya kita dari Pekanbaru ya. Nah, di Pekanbaru nggak seperti ini. Memang iya, karena di sini adalah KPB-PB. Ya, karena Pekanbaru itu adalah TLDDP. Ya, istilah-istilah seperti ini semoga bisa menambah pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Saya kira cukup, Ibu Angelina. Saya kembalikan kepada Ibu. Mungkin ada adik-adik kita yang bertanya atau apa. Mudah-mudahan kami bisa menjawabnya bersama dengan. Halo. Pak Jendri. Mohon maaf, ini sinyal saya yang putus-putus atau dari Pak Jendri ya? Apa Pak Jendri? Ya, halo. Saya kedengeran. Mohon maaf Pak, tadi sempat putus-putus. Oh, ya, terima kasih Pak Jendri atas penjelasannya terkait PPN dan PPNBM khususnya untuk di Kota Batam ya, di mana Batam tuh termasuk special zone gitu ya. Jadi tadi ada istilahnya KPB, PB, ada TLDDP, KEK, dan lain-lain. Nah, baik Pak, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat ya. Bagaimana perlakuan? Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Firman Rizal. Ya, Firman Rizal. Mohon izin bertanya, Pak. Ada 2 pertanyaan ini, Pak, dari satu orang. Bagaimana perlakuan penyerahan jasa kena pajak untuk jasa outsourcing ya contohnya oleh pengusaha di TLDDP, contohnya dari Jakarta, kepada pengusaha di KPBPB. Apakah dikenakan PPN? Itu pertanyaan pertamanya, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, mohon pencerahan terkait dengan faktur 080
yang diterbitkan oleh pengusaha di TLDDP. Termute, Mbak. Iya, mohon maaf Pak, untuk pertanyaan kedua, itu pencerahan terkait dengan faktur 080 yang diterbitkan oleh pengusaha TLDDP atas jasa sewa kendaraan untuk digunakan di KPP. Jadi ada dua pertanyaan. Pak Jendri? Halo? Ya, halo. Ya. Kami berusaha, kami langsung jawab aja ya, Bu Angelina. Putus-putus kayaknya ini, Bu Angelinanya. Halo, Ibu. Ya Pak, putus-putus ya Pak sinyalnya Ya, Pak. kami langsung jawab aja ya. Iya boleh Pak, boleh silakan Ya, Pak. jadi kan tadi bagaimana perlakuan penyerahan JKP untuk jasa outsourcing oleh pengusaha kepada pengusaha di KPB-PB gitu ya. Jadi sekarang kita kan kalau tadi agak sedikit berbeda dengan misalnya kita jasa perancangan tadi gitu ya. Nah ini dia adalah misalnya jasa outsourcing. Outsourcingnya itu sebenarnya adalah orang yang ada di Pulau Batam gitu kan. Jadi cuman secara administrasi saja itu dilakukan di Jakarta gitu ya. Maka di sini dia dibebaskan PPN. Karena apa? Karena dinikmatinya di sini gitu ya. Karena dinikmati di sini, kemudian tidak ada perencanaan tenaga outsourcing ini dari Jakartanya. Dia semua ada di Pulau Batam, maka dia dibebaskan PPN. Nah, mohon pencerahan terkait faktur 080 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang ada di sini itu fakturnya adalah 070 bukan yang dibebaskan ya. Semua fakturnya adalah 070. Jadi atas jasa sewa kendaraan tadi kita adalah mengandung sistemnya adalah 070. Mohon izin Pak. Ya. Misalkan ada kondisi dari pengusaha yang di TLDPP tadi menyerahkan faktur pajaknya dalam bentuk 080, apakah dari kita yang di Batam ini yang menerima sebagai pengusaha di KPB-PB itu tidak PPN-nya tidak dipungut atau gimana Pak ya? Apakah harus direvisi menjadi 070 Pak yang 080 tadi? Itu kalau di aturannya kita tunduk terhadap PP 41 kemudian PMK 13 maka kita harus mengurus PBBJ namanya ya di SIN-SW. Nah, ketika nanti PBBJ-nya siap, kemudian ada endorsement, full endorsement, nanti di lawan transaksi kita yang misalnya dari Jakarta tadi tinggal scroll mencari PBBJ-nya maka keluarlah faktur 07. Berarti penyerahan jasa Pak, penyerahan jasa sewa kendaraan itu harus diinput melalui PPBJ ya Pak ya. Sementara kan iya. PPBJ untuk BKP juga, BKP saja Pak ya. Enggak, kan BKP dan JKP. Oh, BKP dan perolehan JKP. barang dan jasa kena pajak kan. Dan jasa. Berarti iya. JKP juga harus melalui PPBJ ya Pak. JKP juga harus diinput PPBJ-nya juga ya Pak. Iya, tetap harus melalui PPBJ, cuman JKP itu kalau di sistem bea cukainya tidak menggunakan CSA, beda dengan BKP. Di situ aja perbedaannya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya perlu diapakan lagi nih, dipelajari kenapa yang keluarnya faktur 080 gitu kan. Padahal di sini kita mengandungnya adalah PMK 173 dia pakai yang 070 gitu ya. Coba nanti kalau misalnya siapa tadi namanya? Dengan Firman Pak. Firman sepertinya udah kerja ya.
Kalau misalnya apa, bawa berkasnya datang ke Kanwil, nanti kita diskusikan. Ya. Nanti Boleh, Pak. ketemu sama Pak Yanto, sama saya, kemudian sama Herman. Kita pelajari dulu nih. Soalnya saya baru dengar ini seperti ini gitu ya. Jadi pelajaran seperti ini kan menarik kita. Bagaimana kok bisa muncul perlakuan yang berbeda, gitu ya. Ya Firman, kalau misalnya ada waktu silahkan datang kemari. Ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, jam kerja ya, jangan Sabtu Minggu. Siap Pak. Ya, terima kasih Pak Jenri. Berarti Pak, Ya. untuk penyerahan dari TLDDP dan itu diserahkan di Batam gitu ya, itu tidak dikenakan PPN ya Pak? Ya, iya. Oke, tapi tetap mengurus yang PPBJ tadi ya Pak? PBBJ, ya. Oke, nah kemudian mungkin ini teman-teman masih bingung Pak, 07 dan 08 kan sebenarnya ada makna ininya ya Pak, itu tuh terkait transaksi apa. Kalau 07 kan untuk yang tidak dipungut ya Pak ya? Ya, tidak Nah yang dipungut. 08 dibebaskan begitu ya. Jadi Ya. mungkin teman-teman karena tadi transaksi yang di KPPB ini tadi bebas PPN begitu istilahnya, nah dipikirnya berarti dia 08 mungkin gitu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak apa bedanya Ya. untuk yang tidak dipungut dan tidak yang dibebaskan begitu. Oke, untuk yang ini kita serahkan sama suhunya ya, sama yang dosen di atasnya dosen, Pak Yamto ya. Kita dengarkan ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Angelina. Iya Pak. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi kalau kita baca di undang-undang ya, itu kata-kata dibebaskan, kemudian dikenakan, kemudian dipungut itu memiliki arti yang terminologi yang memiliki pengertian yang khusus ya. Jadi kalau tidak dipungut, pada dasarnya itu sebenarnya PPN-nya terutang, tapi tidak dilakukan pemungutan ya. Jadi ada PPN-nya, tetapi tidak dipungut ya. Kemudian kalau dikenai ya itu berarti banyak jenisnya, misalkan dikenai PPN ya, kemudian tidak dikenai PPN ya, kemudian dikenai tapi tarifnya berbeda ya. Itu terminologinya berbeda lagi. Nah, kalau dibebaskan ya, itu menyangkut barang-barang tertentu ya yang diatur sedemikian rupa sehingga dibebaskan ya. Nah, artinya bukan tidak dipungut ya, dipungut tidak dipungut ya. Itu terminologi terutang PPN. Tapi kalau dibebaskan menjadi tidak terutang PPN gitu. Jadi artinya tidak dikenai PPN. Nah, kalau di daerah FTZ ini ya, ini betul ya dibebaskan ya. Yang dipungut itu ya kalau dia barangnya dimasukkan dari luar ke dalam ya, itu TLDDP masuk ke dalam ya tidak dipungut, atau ekspor ya misalkan tidak dipungut, tapi sebenarnya PPN-nya terutang begitu. Tapi kalau dibebaskan ya memang itu bukan termasuk barang atau barang JKP, tidak termasuk BKP atau JKP ya. Jadi kalau di Batam ini orang nggak perlu menerbitkan faktur pajak. Tapi kalau dipungut tetap harus menerbitkan faktur pajak ya. Kemudian nanti baru dikatakan itu tidak dipungut ya PPN-nya atau 0%, misalkan ekspor 0% ya. Jadi dibedakan terminologi seperti itu. Jadi makanya ketika mengatakan oh itu tidak dipungut ya, berarti sebenarnya terutang PPN atau dikenai PPN. Oh itu dibebaskan, berarti memang bukan termasuk BKP atau JKP. Contohnya di Batam ini ya, ini dibebaskan ya untuk di daerah di dalamnya, di FTZ-nya ya. Untuk dari mulai Bengkong, Punggur sampai mana ya, nggak tahu, Sekupang ya, terus Sukajadi, nggak suka nggak jadi. Ya, sekitar Batamnya, pokoknya Batam dan Bintan sebagian itu termasuk daerah yang dibebaskan, namanya makanya free trade zone ya. Itu PPN-nya tidak terutang dan tidak dipungut dan tidak menerbitkan faktur pajak ya. Tapi kalau misalkan dia barangnya itu dari luar masuk ke dalam, itu tidak dipungut. Terutang PPN iya ya, tetapi tidak dipungut ya, dan harus menerbitkan faktur pajak ya. Begitu kira-kira pengertiannya. Jadi
Tadi makanya faktur pajaknya dibedakan, ada 07 atau 08. Ya, bahkan sekarang 05 sudah mulai diaktifkan. Itu kenapa faktur pajak diberi kode yang berbeda-beda agar kita tahu statusnya seperti apa, ya, apakah dia normal, diserahkan kepada bendahara, ke pemungut, nilai lain, ya, kemudian daerah yang mendapat fasilitas, ya, kemudian atau itu dibebaskan. Berbeda, ya. Jadi kalau itu ada di daerah yang ada di daerah free trade zone seperti yang kita tempati saat ini. Saya kira gitu, Bu Angelina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suyamto. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk pertanyaan dari setelah Firman siapa nih? Sapna Pak. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, bagaimana jika terjadi pembatalan transaksi atas pembelian BKP yang ada PPN dan PPNBM-nya? Apakah bisa dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau tidak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau wajib pajak ya, kemudian dalam transaksi ya, bisa jadi terjadi suatu peristiwa namanya transaksi ya, bisa dibatalkan atau tidak jadi ya, terjadi transaksi ya, maka dengan demikian ya, maka faktur pajak itu dapat dibatalkan ya. Jadi kalau ada transaksi, oke, dibatalkan. Tapi sepakat dulu kedua belah pihak bahwa transaksi tersebut akan dibatalkan, jangan si pembeli penjual ya, penjual membatalkan sepihak ya, kamu pembelinya nanti. Nah, ketika dia mau dikreditkan ada masalah, mungkin barang sudah belum diterima tapi pembayaran sudah dilakukan, tiba-tiba dilakukan pembatalan. Dibutuhkan koordinasi kedua belah pihak ya, di antara kedua belah pihak tadi, penjual dan pembeli, untuk menyatakan bahwa transaksi ini akan kita batalkan. Dengan demikian sesuai dengan aplikasi nanti, maka wajib pajak yang melakukan penjualan akan membatalkan faktur pajaknya melalui aplikasi, dan dengan demikian nanti akan muncul juga di aplikasi daripada lawan transaksinya bahwa faktur pajak tersebut dibatalkan. Dengan demikian segala peristiwa administrasi termasuk pembayaran yang mengikuti itu ya, maka dapat dilakukan administrasi lanjutan, termasuk mengembalikan, membatalkan invoice, mengembalikan pembayaran dan seterusnya. Berbeda ketika retur ya, retur tidak sama dengan pembatalan. Retur itu bisa sebagian, bisa seluruhnya ya. Tapi kalau di retur seluruhnya boleh ya. Mana yang lebih baik bagi wajib pajak? Apakah barangnya diretur ya, atau faktur pajaknya dibatalkan? Ya, tentunya melihat peristiwa yang terjadi ya. Apakah peristiwa itu membuat misalkan melawan prestasi ya, mungkin lebih baik dibatalkan. Tapi kalau misalkan barang yang diterima 100 yang rusak 50 ya, itu ya mungkin jangan dibatalkan ya, karena akan ada muncul PPN yang lainnya nanti malahan. Begitu dibatalkan barang harus dikirim ya, dan segala sesuatu yang mengikuti itu kemudian kembali atau kembali dikirimkan ya, barangnya mondar-mandir kan akan muncul biaya. Jadi segala sesuatu tentu harus diperhitungkan kedua belah pihak, apakah itu dibatalkan atau itu diretur. Dengan demikian kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat dari semuanya itu. Tapi yang jelas saat ini ketika terjadi pembatalan, maka lawan transaksi dan para transaksi tadi ya, para pihak tentunya harus saling bermufakat dulu ya. Ya nggak usah panjang-panjang kan, tinggal telepon-telepon aja. Ini kita batalkan ya, ya oke kita batalkan ya. Dengan demikian nanti wajib pajak pembeli pun akan mendapat notifikasi sehingga faktur pajaknya tadi batal dan tidak dapat dikreditkan. Saya kira begitu, Bu Angelina. Oke, baik Pak. Berarti Pak di aplikasinya memang ada menu untuk fasilitas pembatalan tersebut ya Pak? Iya betul, di aplikasi ada menu pembatalan dan nanti juga butuh approval dari si lawan Lawan transaksinya. Oke. Apakah ada jangka waktunya Pak kalau ada pembatalan seperti ini sejak transaksi tersebut diinput? Kalau batas waktunya sebenarnya tidak diatur tentang itu ya, cuman tentunya pembatalan transaksi itu kan juga harus mengikuti aturan misalkan daluarsa daripada penagihan, penerbitan faktur pajak dan yang lain-lainnya harus diperhitungkan ya. Artinya kalau sudah terlanjur dikreditkan dan segala sesuatu sudah lewat 3 bulan misalkan ya, kemudian dilakukan pembatalan ya, kan lawan transaksinya mencak-mencak nanti ya.
Kalau dibatalkan ya segera dibatalkan gitu. Saya pun kok beli 3 bulan kemudian dibatalkan, ngamuk juga saya tentunya kan, sudah saya kreditkan. Ini tiba-tiba saya misalkan dalam 3 bulan tadi diperiksa, ya kan rusak transaksi saya. Ya, kalau yang saya lihat aturan pembatalan itu tidak terlihat batas waktunya, cuman memang ya harus dilakukan sesegera mungkin ya. Jangan sampai melampaui batas waktu penetapan dari ketetapan pajak ya. Dan tentunya ini karena menyangkut kredit pajak ya harusnya tentunya harus segera mungkin, dan ini makanya pembatalan faktur pajak itu mengikat juga kepada si pembeli ya. Demikian kan ada notifikasi yang bersangkutan tentu akan hati-hati dalam rangka pengkreditan daripada faktur pajak tersebut. Begitu Bu Angelina. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ini apa ini ya? Firman ya. Nah, Firman tadi sudah ya, Pak? Sudah ya Firman? Firman Rizal. Oke, kita ganti. Lain dari Ircan, izin bertanya Pak, kan Bapak tadi menyebutkan bahwa Batam dibebaskan dari penerapan PPN dan PPNBM. Dan pembebasan tersebut tidak serta-merta karena harus ada persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah Batam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh pemerintah Batam? Begitu, Pak. Oke, tadi yang saya sampaikan tadi adalah bahwa syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlakunya seperti apa? Bukan oleh pemerintah Batam, tapi perusahaan yang akan mengajukan PPBJ harus terdaftar di BP Batam. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengajukan PPBJ kalau perusahaan kita memang udah berdiri perusahaannya, beroperasional, tapi tidak terdaftar di BP Batam, maka PPBJ tidak bisa diajukan, karena kita pun mau masuk ke sistemnya pun juga tidak bisa karena kita tidak terdaftar di BP Batam gitu. Jadi bukan Pemko Batamnya yang harus syarat dan ketentuannya, tapi perusahaannya harus terdaftar di BP Batam. Jadi BP Batam juga harus benar-benar mengadministrasikan pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini gitu. Itu siapa tadi, Ibu? Ircan, Pak. Ircan Amanalu. Ircan ya. Ya, saya tambah sedikit ya, di Ircan, Bu Angelina ya. Kenapa hanya pengusaha yang terdaftar di BP Batam saja yang bisa memperoleh fasilitas sebagaimana diaturkan dalam peraturan perundang-undangan ya. BP Batam adalah salah satu badan pengelolaan daerah Litrejon ini ya. Yang bersangkutan BP Batam membutuhkan suatu pengawasan atas barang yang masuk dan barang yang keluar dari Pulau Batam ini ya. Dengan demikian ya, apabila wajib pajak tersebut ya tidak terdaftar di BP Batam, maka apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut tidak dapat masuk dalam pengawasan daripada BP Batam. Sedangkan BP Batam membutuhkan pengawasan akan barang-barang yang masuk dan barang-barang yang dikeluarkan di Pulau Batam. Pada mulanya, kalau dalam pendapat pribadi saya, ya seharusnya seluruh pengusaha di Pulau Batam ini harus terdaftar di BP Batam sehingga dapat memanfaatkan fasilitas. Tapi di Pulau Batam sendiri, ya saat ini tumbuh dan tidak bisa dilarang untuk orang untuk melakukan usaha-usaha tentang pulau yang ada di Pulau Batam ini, ya. Kenapa? Karena memang kebebasan berusaha bisa dilaksanakan di mana-mana. Resikonya kalau tidak mau mendaftarkan diri sebagai pengusaha yang terdaftar di BP Batam, maka yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang menjadi kemudahan yang diberikan dalam rangka kemudahan yang ada di Pulau Batam ini dalam rangka pembebasan pajak-pajak yang terjadi di Pulau Batam ini, khususnya di daerah Litrejon, termasuk sebagian daripada itu Pulau Bintan tentunya. Jadi kepentingannya adalah di BP Batam sendiri agar dapat mengawasi jumlah barang yang masuk dan barang yang keluar dari Pulau Batam ini. Kenapa? Karena ini memang rawan akan modus kejahatan. Ya, misalkan orang memasukkan barang-barang tertentu dari luar, misalkan jumlahnya melampaui daripada normal, ya, misalkan memasukkan
handphone 200 ton ya, katakanlah ya, masuk ke Pulau Batam ya. Kemudian BPN-nya kan tidak dipungut ya. Nah, dari Pulau Batam ya, tetangga kita, tetangga saya, tetangga ibu, tetangga adik-adik mungkin ya, dikardusin kemudian digotongin pakai ongkang ya, pergi ke Pulau lain dijual, harganya lebih murah 11% dari harga yang ada di luar Pulau Batam ini. Nah, dengan demikian maka terjadi penyelundupan yang mengakibatkan kerugian pada negara. Ini yang dicegah. Kenapa? Pengusaha-pengusaha besar yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut harus terdaftar di BPP Batam agar pengawasan dapat dilakukan, sehingga modus-modus kejahatan yang memanfaatkan fasilitas di Pulau Batam ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya termasuk pengawasannya. Saya kira begitu, Irjan tadi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suyamto. Ini pertanyaannya banyak banget, cuman karena kita terbatas waktu, boleh satu lagi apa pertanyaan terakhir ya Pak? Iya, ya. Iya, ini ada dari Mbak Santri. Oh, ini Mbak Santri ini dari ini Pak, bagian keuangan di Poltek Negeri Batam. Jadi ingin bertanya tentang PPBJ yang sudah diinput ke aplikasi NSW, tapi hanya masih di dalam proses penerimaan di DJP dan sampai saat ini belum diproses, Pak. Bisa dibantu, Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Santri ya. Jadi umur daripada PBBJ tersebut adalah 30 hari ya. Dengan demikian apabila PBBJ yang diajukan sejak tanggal dikirimkan ya tidak direspon ya oleh lawan transaksi tentunya selama lebih atau di atas 30 hari, maka dengan sendirinya PBBJ tersebut batal demi peraturan. Dengan demikian tadi saya tidak tahu proses pengirimannya sudah direspon atau belum, kan ada notifikasinya di situ ya. Dengan mengikuti notifikasi ya tentunya kita bisa melihat bahwa proses tersebut sedang berada di mana, apakah sedang, tadi kalau tidak salah saya sedang dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak ya. Dan proses pengiriman ya kita tunggu karena usianya adalah 30 hari sejak tanggal dibuat. Dengan demikian nanti kita tunggu notifikasinya apa ya. Biasanya memang karena saat ini LSNW itu dengan DJP itu sedang bekerja sama dalam rangka mendorong kegiatan kemudahan dan pengawasan serta kemudahan administrasi di daerah FTZ ini. Kita sedang membangun sistem yang memang jadi keterlibatan banyak pihak dalam kaitan pekerjaan ini tentunya mungkin ada halangan-halangan teknis yang bisa menghambat daripada pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian sebaiknya kita tunggu ya dalam beberapa hari ini ya apakah itu PBBJ tersebut diproses atau tidak. Kalau memang itu prosesnya terlalu lama nanti ya boleh saja kalau menurut saya dibatalkan aja ya kemudian dibuat PBBJ yang baru ya agar proses selanjutnya bisa dilaksanakan. Toh meskipun itu sedang diproses di sana, kalau tidak ditanggapi oleh lawan transaksi dengan menerbitkan faktur pajak, tentu ini juga tidak ada masalah. Sepanjang masih dalam bentuk PBBJ, ya tentu tidak masalah karena itu masih sepihak yang ada di pengusaha yang ada di sini dalam rangka melakukan kegiatan transaksi dengan lawan transaksi kita di daerah PLDJP. Saya kira begitu, Bu Angelina. Baik, Pak. Mbak Angelina, Iya. boleh ngomong? Kedengeran nggak ya? Kedengaran. Oke. Silakan, Mbak Santri. Makasih Pak atas penjelasannya. Ini sebenarnya banyak juga sih yang mau saya tanyain. Mungkin terkendala waktu. Nanti mungkin saya minta kontak Bapaknya karena ada beberapa yang perlu saya diskusikan. Sebenarnya kan intinya yang tentang PPN dan PPNBM ini ya Pak ya yang saya tangkap itu kan sebenarnya di Batam ini hanya sebatas fasilitas dia. Jadi kita mengikuti aturan yang ada dan menyiapkan administrasi yang lengkap baru bisa difasilitasi untuk PPFTZ-nya, jadi untuk bebas PPN-nya. Jadi selama itu tidak diurus, tidak dilakukan pengurusan, maka itu tidak akan bisa difasilitasi PPN-nya dan harus kita pungut. Kalau di bendahara seperti itu mungkin ya Pak ya. Ini Bu, kalau Bu Santri ya, bendahara itu ada sedikit perbedaan ya.
dalam hal ini yang diatur dalam PMK 173 dan PP 41 ya, bendahara tidak termasuk daripada wajib pajak yang disebutkan sebagai pengusaha ya. Jadi kalau bendahara kecuali ya Bu ya yang diatur sebagai pengusaha yang wajib pajak instansi pemerintah yang PKP, itu pun saya belum juga melihat aturannya apakah mereka juga bisa dikategorikan sebagai pengusaha ya, meskipun namanya pengusaha kena pajak. Tapi kalau bendahara pemerintah yang berdiam dimanapun ya, itu tidak diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang diharuskan membuat PBBJ ya. Dengan demikian maka wajib pajak kalau ya transaksi lawan transaksinya berada di daerah Pulau Batam ini ya, dan di Bintan, sebagian Bintan, maka bendahara tentunya tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Memang kewajiban memungut PPN ini tetap berlaku, tapi yang dipungut memang tidak ada ya, karena di sini adalah daerah yang dibebaskan dari pemungutan PPN, kecuali ya lawan transaksi daripada Ibu tadi berada di TLDDP, maka kewajiban itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu tidak diatur karena tidak diatur dalam PMK 173 ini, di mana instansi pemerintah termasuk ya wajib pajak bendahara atau instansi pemerintah yang dapat memanfaatkan PBBJ ini, yaitu dengan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi yang diatur PP 41 maupun PMK 173 adalah masalah wajib pajak B2B, business to business, tapi government to business tidak diatur tentang itu. Saya kira begitu Bu Santri. Mungkin saya senang dengan pertanyaan Ibu ini. Saya harap kalau Ibu ada waktu mungkin main-main ke Kanwil Bu, kita bisa diskusi ya. Kalau pertanyaan melalui telepon sih, telepon tetap kita kasih. Ini mungkin kelihatan di layar ya Bu ya. Nah, itu telepon saya, hotline-nya bisa dihubungi. Namun demikian kalau Ibu mau datang ke Kanwil, tentunya kami dengan senang hati menerima Ibu untuk dapat diskusi yang lebih leluasa lagi dengan memberitahu melalui telepon terlebih dahulu tentunya agar jadwalnya dapat kita tentukan. Saya kira begitu Bu Santri. Silakan Iya. kalau masih disampaikan. Iya Pak, terima kasih Pak, karena kemarin kan kami tentang yang PPN ini agak ini hampir sama kayak kami yang pada saat membangun sendiri Pak. Ini case kami sama dengan BP Batam. Jadi mungkin memang sebaiknya saya yang ke sana karena kami juga sudah pernah konsul ke KPP Batam Selatan. Biasanya sering koordinasinya ke sana karena AR-nya kita di sana ya kan Pak kan. Cuman makanya kemarin bahasanya sih memang untuk PPBJ ini lebih ke DJP Kanwil sendiri ya Pak ya. Iya. Oke. Ya, kami tunggu Bu Santri kapan-kapan kita boleh diskusi di sini, tentunya dengan memberi bertelepon terlebih dahulu atau menghubungi agar waktunya bisa kita susun dan kita bisa ngopi-ngopi di Kanwil ini Bu. Ada ruangan tempat ngopi ini yang sudah disediakan untuk wajib pajak yang ingin diskusi sehingga suasana bisa lebih santai lagi. Oke Pak, terima kasih Pak infonya dan terima kasih juga waktunya. Dalam waktu dekat mungkin saya akan berkunjung ke sana ya Pak ya. Baik Bu, kami tunggu ya Bu. Ya siap, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Suyamto. Berarti Pak intinya kan memang fasilitas ini diberikan jika ada prosedur yang harus mereka lalui gitu. Salah satu yaitu PPBJ ya Pak. Oh ternyata PPBJ itu dia baru mengatur yang business to business, belum tahu yang untuk business to government seperti kasus yang Poli Batam ini ya Pak masalahnya. Iya. Nah, tapi Pak kalau seandainya wajib pajak dari Batam beli barang dari luar, kemudian tidak mengurus PPBJ, berarti kan artinya ada kewajiban PPN yang harus tetap mereka bayarkan, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, nah itu nanti pembayarannya juga by system ya Pak? Iya, jadi nanti ketika Ibu memasukkan barang, kan dia menerbitkan faktur pajak ya di laman transaksinya karena tidak memanfaatkan, ya itu dipungut ya. Yep. Tentunya waktu mengutnya adalah pada waktu pada waktu barang dikeluarkan dari bea cukai ya, bea cukai. Jadi mekanisme sedikit berbeda ya. Kalau dulu kan
mekanismenya itu kalau di luar daerah FTZ ini ya mekanismenya normal. Tapi kalau di sini karena menyangkut get out daripada barang yang ada di pelabuhan tentunya, dan kita melibatkan Bea Cukai, dan Bea Cukai adalah selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan PPN oleh karena terjadinya keluar masuknya barang DKP maupun JKP yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka perdagangan. Jadi Bea Cukai akan lebih banyak berperan nanti untuk memungut PPN, PPNBM, dan biaya masuk atau biaya keluar atas transaksi-transaksi dari daerah pabean atau keluar daerah pabean yang dilakukan oleh para pihak. Saya kira begitu, Bu Angelina. Oke, terima kasih Pak Suyamto. Teman-teman mohon maaf sekali, ini pertanyaannya banyak ya Pak. Alhamdulillah antusias nih mahasiswa dari Poltek Batam terkait materi PPN dan PPNBM di Kota Batam. Namun karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan dulu ya untuk sesi pertanyaannya. Nanti mungkin di agenda-agenda selanjutnya waktunya agak lebih lama untuk sesi tanya jawab ini, begitu. Jadi terima kasih untuk Pak Suyamto, Pak Jendri, dan Pak Herman telah bersedia untuk mengisi acara di kuliah tamu di Poltek Batam. Kami sangat berterima kasih, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat, begitu untuk teman-teman di Poltek Batam. Semoga agenda berikutnya kita bisa ketemu secara offline ya Pak. Sebenarnya kami udah mulai offline Pak, cuman masih hybrid, kadang offline, terus nanti pertemuan selanjutnya online gitu Pak. Tapi Mungkin nanti juga ini Bu Angelina, boleh aja kita hybrid, kita diundang ke ke kampus ya. Nanti ada tim yang akan membantu saya, misalkan Pak Herman atau Pak Jendri, yang nanti akan mencatat seluruh pertanyaan ya, sehingga pertanyaan itu tidak langsung dijawab melalui talkshow seperti ini atau tanya jawab langsung. Jadi saya misalkan Pak Jendri lagi ngasih penyuluhan atau Pak Herman ngasih penyuluhan, pertanyaan bisa diajukan ke saya dalam bentuk WhatsApp atau dalam bentuk lain, hingga seluruh pertanyaan itu dapat terjawab. dapat Kami terjawab tentunya ya Pak. sangat senang kalau seluruh mahasiswa bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang diinginkan. Ya mungkin aja salah satunya akan keluar dalam soal ujian ya. Iya Pak, iya Pak. Oke teman-teman disimpan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita coba arrange jadwalnya untuk pertemuan hybridnya. Oke, Pak, sebelum ditutup untuk sesi perkuliahan hari ini, boleh izin sesi foto via Zoom ya Pak, saya capture dulu. Boleh nih yang lagi off cam buat on cam dulu sebelum diakhiri sesi Zoom-nya. Oke, ada 6 slide di sini. Slide pertama ya. 1, 2, 3. 1. Kemudian sesi 2 ya. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, ada 6 slide nih. 1, 2, 3. Sip. Kemudian 4. Loading ya. Oke, slide terakhir. Oke. Oke. Alhamdulillah sudah selesai acara kuliah tamu kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk Kanwil DJP Kepulauan Riau, kemudian teman-teman yang di Poltek Batam ya yang sudah aktif mengikuti perkuliahan hari ini. Sehat-sehat buat kita semua, dan seperti yang Pak Suyamto sampaikan di awal ya, kata pengantar Pak Suyamto, teman-teman harus semangat belajarnya ya, untuk mengubah nasib ya harus semangat untuk mengubah pendidikan kita juga gitu, biar pendidikan kita semakin maju dan kalian juga bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, dan tentunya akan berdampak nantinya di negara kita juga begitu.
Oke, terima kasih Pak. Saya izin akhiri sesi Zoom hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi harapan kami semoga nanti kita bisa ketemu ya Pak. Sangat besar harapan itu. Saya tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Makasih, Waalaikumsalam Pak Soe. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih Pak Herman, Pak Suyamto, Pak Terima kasih, Jendri. Pak. Mari Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.